Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Salam sehat untuk kita semua. Bagaimana keadaannya anak-anak pada hari ini? Sehat semua, Nje? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin karena kita masih diberi kenikmatan Allah, kesehatan, diberi kenikmatan Allah bisa sekolah, diberi kenikmatan Allah bisa mempelajari pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, dan juga kita bisa bertemu dengan teman-teman dalam keadaan yang sampai saat ini. Di luar sana banyak anak-anak, teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang Muslim yang mungkin nggak bisa sekolah, belum bisa sekolah, belum karena nggak punya biaya mungkin, karena orang tuanya meninggal, nggak ada yang mengurus ya. Jadi kita bersyukur karena sampai hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala waktu, kesehatan, kelengkapan keluarga, dan juga apa namanya itu kesehatan akal, kesehatan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa suratul Fatihah dan juga doa menuntut ilmu dan juga doa lapang dada bertujuan untuk semoga Allah memberikan kita semua apa namanya itu memberikan kita semua pemahaman ilmu yang kita pelajari dan menjadikan ilmu kita menjadi ilmu yang berkah, barokah, manfaat di dunia wal akhirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما ربي اشرح لي صدري ويسر لي جميع الأمور واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Materi iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan pemahaman akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mempelajari tentang keimanan Allah Subhanahu wa taala dan pemahaman lebih jauh akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mari kita pahami tentang apa itu arti iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, iman kepada Allah Subhanahu wa taala artinya percaya dan membenarkan dalam hati yang ditunjukkan dengan ucapan dan diamalkan atau dilakukan dengan perbuatan. Iman itu artinya percaya atau yakin. Yakin akan kebenaran adanya Allah
yang kita tanamkan di dalam hati kita, supaya apa? Kita bisa mempunyai keyakinan melalui ucapan dan kita amalkan atau kita lakukan dengan perbuatan yang berbentuk ibadah kepada Allah. Kalau kita tidak percaya akan Allah, kalau kita tidak percaya kepada Allah, kita tidak iman kepada Allah, maka kita tidak akan, mungkin kita ragu menyembah Allah, atau kita tidak mau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi puncaknya iman itu ada di kesaksian kita membenarkan bahwa Allah itu Tuhan kita. Jadi asyhadu alla ilaha illallah dulu. Kalau kita tidak mempunyai keyakinan, kita tidak meyakini bahwa, dan kita tidak apa namanya itu bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan kita, maka kita belum dikatakan orang yang mempunyai iman kepada Allah. Maka dari itu, percaya dulu dan membenarkan dalam hati, yakin dulu, mantap dulu. Kemantapan dan keyakinan ini apa namanya itu diucapkan melalui lisan, melalui asyhadu alla ilaha illallah bisa, melalui la ilaha illallah bisa, dan diamalkan atau dilakukan dengan perbuatan dalam bentuk ibadah kepada Allah. Begitu nggak anak-anak? Itu maksudnya iman. Jadi iman itu intisari daripada semua hal yang ada dalam diri kita. Iman dulu, percaya dulu, yakin dulu. Setelah kita memahami tentang iman, kita harus memahami selain percaya kepada Allah dalam bentuk ucapan, dalam bentuk perbuatan, dan dalam bentuk keyakinan, apalagi cara yang bisa membantu kita untuk kita supaya mempunyai keyakinan bahwa Allah itu benar-benar ada. Nah ini caranya yaitu mengenal sifat-sifat Allah. Mengenal nama-nama Allah juga bisa Asmaul Husna. Yang di Al-Quran ada 99 itu. Nggih. Jadi sifat-sifat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang mempunyai sifat-sifat. Di antaranya sifat Allah itu ada, Allah mempunyai sifat wajib berjumlah 20. Sifat mustahil berjumlah 20. Sifat jaiz berjumlah berapa anak-anak? Ayo. Berapa sifat jaiz itu? 4, 10, 20 atau 50. Sebagai semua sifat itu adalah bentuk sebagai kesempurnaan bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah contohnya apa Pak Guru? Contohnya gini. Wujud kidam bako mukhalafatul hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyya kudra iradat ilmun hayat sama basur kodiron muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman Allah wujud. Nah itu sifat wajib. Kalau sifat jaiz itu kebalikannya sifat sifat mustahil itu kewajibannya sifat wajib. Wujud ada mun tidak ada. Terus mukhalafatul hawadisi mumasalatu lil hawadisi, seperti itu. Sifat kebalikannya sifat mustahil bagi Allah. Kalau sifat jaiz itu apa, Pak? Sifat jaiz itu sifat sifat yang Allah berwenang memiliki sifat itu.
Allah boleh sombong. Allah boleh apa namanya itu takabur. Allah boleh sombong kepada semua umat manusia. Karena Allah lah yang maha tinggi, Allah lah yang maha agung. Paham gak anak-anak? Bisa dipahami gak? Sifat jais bagi Allah itu tidak terbatas. Kalau dulu Pak Guru di pesantren itu sifat jais bagi Allah itu apa? Fi'lu kulli mumkinin autarkuhu. Maksudnya fi'lu kulli mumkinin autarkuhu niku apa Pak Guru? Maksudnya sifat jais itu Allah boleh melakukan itu dan Allah juga boleh tidak melakukan itu. Itu maksudnya sifat jais. Jadi sifat jais itu sifat sing sakarepe dewine Gusti Allah. Allah boleh maha sombong, Allah boleh maha sakarepe dhewe, Allah boleh menurunkan bencana boleh. Allah menurunkan azab banjir, gempa bumi, gunung meletus boleh. Allah menurunkan rahmat, barokah, keselamatan boleh. Itu termasuk sifat jaisnya Allah. Kalau bahasa pondok pesantrennya, fi'lu kulli mumkinin autarkuhu. Selanjutnya, setelah kita mempelajari iman melalui sifat-sifat wajib Allah, kita harus tahu sifat wajib bagi Allah itu ada berapa, Pak? Sifat wajib bagi Allah itu ada 20. Yang tadi Pak Guru nyanyikan tadi loh. Wujud kidam bako mukhalafatu itu lil hawadithi. Nah, ini anak-anak wujud kidam bako mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrah iradat ilmun hayya sama' wasur kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman 20 ya. Ini wajib hafal anak-anak. Wujud ada, kidam dahulu, bako kekal sampai semuanya ada 20 mutakaliman Allah zat yang berfirman. Ini besok dihafalkan ya. Setiap pertemuan kita sampai pembelajaran ini selesai dihafalkan 1 minggu 10 apa 10 ini 10 sifat. Jadi untuk minggu depan 1 sampai 10, minggu selanjutnya 11 sampai 20. Loh gitu nggih. Jadi anak-anak harus hafal semua ini. Kalau nggak hafal itu nggak boleh karena ini sifat wajib bagi Allah yang harus dihafalkan oleh seluruh umat muslim yang merasa menjadi orang muslim. Terus sifat mustahil bagi Allah itu juga ada berapa, Pak Guru? Sifat mustahil bagi Allah itu apa? Tadi yang saya sampaikan, sifat mustahil bagi Allah itu adalah sifat-sifat lemah yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Tadi saya menyampaikannya, sifat mustahil bagi Allah itu kebalikan atau lawan katanya sifat wajib Allah. Kalau sifat wajib Allah itu Allah pasti mempunyai sifat itu. Gitu loh, pasti. Wujud ada. Allah itu ada. Kidam dahulu, bakok kekal. Mukhalafatul lil hawadisi, Allah itu berbeda dengan makhluknya. Kalau makhluknya bernafas, kalau kita bernafas, kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu uang, kita perlu apapun. Kalau Allah tidak perlu seperti itu. Karena Allah mukhalafatul lil hawadisi. Binafsihi Allah mempunyai sifat wajib qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri sendiri. Allah tidak perlu bantuan siapapun untuk membangun langit tanpa tiang, untuk membangun bumi tanpa pondasi, untuk memberi hujan tanpa apa itu namanya, tanpa sumber. Allah tidak butuh siapapun dan tidak butuh apapun untuk melakukan itu. Coba kalian bangun rumah, orang tua kita semua membangun rumah. Membangun rumah kalau nggak ada tiangnya atau cagaknya bahasa Jawa, kalau nggak ada tiangnya, nggak ada temboknya, roboh nggak rumahnya? Pasti roboh anak-anak. Tapi Allah mampu membangun sebuah bangunan
tanpa tiang, tanpa tembok, dan tidak bisa roboh. Apa itu? Langit. Langit itu berlapis-lapis anak-anak. Tapi di situ nggak ada temboknya, nggak ada tiangnya, nggak ada apapun untuk penyangganya, tapi dia nggak roboh. Seperti itu juga bumi. Bumi itu tanpa pondasi. Bumi ini ciptaannya Allah tanpa pondasi, tanpa penyangga. Kalau kita membuat rumah, bangunan rumah, sekecil apapun rumah itu, pasti harus ada pondasinya, pasti ada kaki-kakinya. Tapi kalau Allah, qiyamuhu binafsihi, Allah tidak butuh pondasi untuk membangun bumi, untuk menciptakan apapun. Jadi sifat mustahil itu sifat yang menjadi yang tidak mungkin. Sifat diingat-ingat ya anak-anak. Sifat mustahil itu sifat sing gak mungkin ono nang Gusti Allah. Nek sifat wajib Allah, sifat sing pasti ono nang Gusti Allah. Sifat mustahil, sifat sing gak mungkin, sing pasti gak mungkin ada kepada Allah. Kalau sifat jaiz bagi Allah, yaitu sifat yang Allah boleh mempunyai sifat itu, Allah juga boleh tidak mempunyai sifat itu. Artinya apa? Sakarep-karepe Gusti Allah. Terus sifat sifat mustahil ada berapa, Pak? Ada 20 anak-anak. Seperti tadi. Sifat wajib itu ada 20, sifat mustahil juga ada 21. Adamun tidak ada. Wong tadi sifat wajibnya Allah itu wujud kok. Wujud itu ada. Ini sifat mustahilnya kebalikannya berarti tidak ada. Yang tidak ada itu siapa loh Pak? Ya kita. Kita semua umat manusia ini yang ada di muka bumi ini, semua makhluk binatang apapun, malaikat, jin, setan, iblis, neraka, surga, adalah makhluk yang asalnya tidak ada menjadi ada. Diadakan siapa? Diadakan Sang Maha Wujud, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu ada dengan sendirinya. Pak, Allah diciptakan siapa? Yang nggak ada yang menciptakan. Allah ya Allah. Allah itu Sang Pencipta, bukan yang menciptakan. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Allah bukan manusia, Allah itu tidak dari kelahiran, Allah ada langsung, Allah Muya Qadim, Allah juga tidak pernah melahirkan. Di dalam surat Al-Ikhlas dijelaskan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Terus Allah sekarang di mana, Pak? Kok nggak ada? Ya besok lah kita ya. Kalau kita udah meninggal dunia semuanya, terus kita apa itu namanya? Ada mungkin di antara kita ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka, disiksa dulu karena dosa-dosa kita. Pasti anak-anak, kita semua itu pasti akan disiksa oleh Allah. Karena apa? Karena kita ini manusia yang penuh banyak dosa. Tetapi pasti kita diampuni oleh Allah. Nek wis dosane kita semua ini entek, wis disiksa Gusti Allah, wis mari, dosane resik, dientas dari api neraka, di sepuro Gusti Allah, didekek nang surga. Gitu. Jadi kita nggak di neraka selama-lamanya. Karena kita juga kan ya pernah sholat, ya pernah berbuat dosa, ya pernah sodako, ya pernah mencuri, ya kan? Kita pasti kan begitu. Nggak mungkin kita semua ini baik terus. Nggak mungkin juga kita semua buruk terus. Terkadang kita kadang menjadi baik dengan keadaan yang baik. Kadang kita menjadi orang yang buruk dengan keadaan yang buruk, lingkungan yang buruk. Mungkin semua itu adalah apa namanya itu liku-liku kehidupan. Oke? Sifat mustahil bagi Allah ada 20, Adam, Qudus, Fana, Muma, Salatu, Lil Hawadisi. Allah kok sama dengan makhluk? Ya nggak mungkin lah. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Ya muhbina bi ghairihi, ta'adud, ajazun, karoha, jahlun. Allah kok bodoh? Allah itu cerdas, maha pintar. Al-mautu mati, Allah nggak bisa mati. Yang bisa mati itu kita.
Sumun Allah bukan tuli, al-umyu Allah bukan buta, al-bukmu Allah tidak bisu, al-ajizan Allah tidak lemah, mukrohan Allah bukan Tuhan yang terpaksa, jahilan Allah bukan yang bodoh. Masa Allah bodoh? Kalau Allah bodoh, gimana menciptakan Al-Quran? Karena Al-Quran itu adalah suatu karomah, suatu kehebatan Allah yang tanpa ditulis tapi langsung ada di dalam hati Nabi Muhammad. Itu Al-Quran. Al-Quran itu tersirat tapi tidak tersurat. Al-Quran itu tidak tertulis, tapi terlukis di dalam hatinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-10 yaitu apa? Yang ke-20, ambek kamu Allah kok dikatakan keadaannya bisu. Allah nggak bisu, oke? Jadi itu adalah sifat wajib bagi Allah dan sifat mustahil bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah sekarang yang ketiga yang terakhir. Sifat jaiz bagi Allah itu apa, Pak? Sifat jaiz bagi Allah adalah sifat yang serba mungkin Allah Subhanahu wa taala mungkinun, artinya yang berwenang. Jadi tadi awal sudah saya sampaikan bahwa Allah itu mempunyai sifat jaiz itu cuma satu, tapi menyeluruh. Apa itu? Fi'lu kulli mumkinin autarkuhu. Allah berwenang. Nah, ini loh. Allah berwenang untuk melakukan sesuatu perbuatan atau Allah berwenang untuk meninggalkan sesuatu perbuatan. Contohnya gimana Pak Guru tadi? Ya tadi Allah mau ngasih kita banjir. Allah mau ngasih kita bencana gempa bumi. Allah mau ngasih kita bencana alam apa, gunung meletus, kita mati semua. Juga Allah boleh. Allah boleh menyelamatkan kita. Allah boleh memberkati kita. Allah boleh menjadikan kita kaya, kita miskin. Itu sakarep-karepe Gusti Allah. Itu artinya fi'lu kulli mungkinin autarkuhu. Allah itu berwenang melakukan apapun yang dikehendaki oleh Allah. Selanjutnya, menunjukkan tanda-tanda adanya Allah. Untuk menunjukkan tanda-tanda adanya Allah dapat subhanahu wa ta'ala dapat dilakukan dengan cara berikut. Satu, meyakinkan hati atau menetapkan di hati bahwa Allah itu ada. Dua, mengamati dan memikirkan segala ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga, menunjukkan adanya Allah subhanahu wa ta'ala melalui dalil nakli, keterangan yang bersumber dari Al-Quran yang dibawa Allah oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, setelah kita memahami pembelajaran pada hari ini, jangan lupa pelajaran ini, materi ini juga harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan cara apa? Bersikap dan berperilaku yang mencerminkan keyakinan akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Masa kita cuma yakin bahwa aku yakin kok Allah itu ada. Tapi kita nggak mau sholat, ya nggak boleh begitu, nggih. Aku yakin kok Allah itu pencipta langit dan bumi, tapi kita nggak mau bersyukur, kita nggak mau beribadah kepada Allah, kita nggak mau kita sering meninggalkan sholat, kita sering itu namanya melakukan dosa, mencuri dan lain sebagainya. Nggak boleh. Kalau kita memang sudah beriman kepada Allah, kita harus mempunyai perilaku mencerminkan keyakinan bahwa Allah itu beserta sifat-sifatnya ada. Di sini, satu, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dua, perintahnya Allah itu apa, Pak? Ya, Allah kalau perintah sholat, ya sholat. Allah perintah zakat, kita bayar zakat. Allah memerintahkan kita puasa Ramadan, kita puasa. Allah memerintahkan kita, itu namanya? Menjauhi perbuatan terlarang seperti apa? Minum-minuman keras, berjudi, mencuri, dan lain sebagainya. Allah bilang nggak boleh ya. Kita jangan melakukan hal seperti itu. Yang kedua, meneladani sifat-sifat Allah serta menampilkannya dalam perilaku sehari-hari dalam bentuk ucapan, sikap maupun perbuatan.
cara meyakini sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dan cara melaksanakannya dan cara melaksanakannya. Cara cara meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala satu bentuk ucapan. Contoh tadi yang saya contohkan itu apa? Membaca syahadat, tasbih, tahmid, takbir. Jadi tadi Pak Guru tadi kan bilang kita bisa yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk ucapan itu, kita harus mengucapkan dulu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi itu ucapan. Harus nak, kalau kalian Islam, anak Muslim, tapi nggak pernah baca syahadat, apalagi sampai nggak hafal syahadat, waktu itu berdosa, nggak boleh. Setiap umat Islam, anak-anak umat Islam, anak-anak Muslim harus hafal syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke. Yang kedua, cara meyakini Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk sikap. Satu, yakin dalam hati dan tidak ragu-ragu Allah ada. Dua, meyakini bahwa hidup akan berakhir dengan kematian. Tiga, rendah hati, bertawakal, berserah diri kepada Allah. Empat, menyadari kelemahan, kekurangan, dan kebodohan diri. Kita ini manusia, dalam empat aspek ini, kita ini biasanya itu selalu dipengaruhi oleh lingkungan kita. Terkadang kita ragu-ragu dengan Allah. Mungkin karena doa-doa kita, mungkin harapan kita, cita-cita kita, mungkin apa itu namanya belum terkabul. Ya Allah, kok doa saya, cita-cita saya, harapan saya kok belum terkabul ya. Nomor dua, meyakini Allah itu meyakini bahwa kita itu berakhir dengan kematian. Kita itu harus yakin dan yakin bahwa yang maha kekal tidak bisa mati hanya Allah. Soalnya kita itu bisa mati, siapapun, anak-anak ya. Jangankan kita, Raja Fir'aun, Raja Namrud yang terkenal sombong, yang katanya mengaku Tuhan, nggak bisa mati juga mati. Raja Namrud kan sombong ya, katanya nggak bisa mati ya, mengaku Tuhan. Fir'aun juga begitu, tapi mereka juga mati. Rendah hati yang ketiga, bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, menyadari kelemahan, kekurangan, dan kebodohan diri. Bentuk tindakan, terus tindakan apa Pak? Yang bisa apa namanya itu? Sebuah tindakan yang bisa untuk menjadi contoh bahwa kita meyakini Allah. Satu, memuji keagungan, kesucian, kebesaran Allah. Memperbanyak ibadah dan berbuat baik. Selalu berusaha berdoa kepada Allah dan selalu belajar dan meningkatkan ilmu pengetahuan seperti yang kita lakukan pada kali ini pembelajaran tentang ilmu pendidikan agama Islam. Jadi, terima kasih anak-anak. Alhamdulillah pelajaran yang apa namanya kita pelajari hari ini pendidikan agama Islam tentang materi iman kepada Allah dan pemahaman akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala telah Pak Guru sampaikan. Semoga apa yang disampaikan Pak Guru ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian semua. Dan saya berterima kasih sudah mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam hari ini. Selamat beristirahat, selamat apa jajan dulu, nggak apa-apa habis ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada kali ini bisa anak-anak nanti di rumah pelajari lagi. Barangkali ada hal-hal yang belum kalian pahami. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan apa namanya kita akan diskusi ulang lagi, kita akan refleksi lagi, kita akan apa namanya itu mengulas lagi lebih singkat, lebih padat dan lebih apa memahamkan satu sama lain. Nanti bisa kita buat pertanyaan kuisis satu sama lain juga bisa tertulis oke, lisan juga oke, bisa nggak apa-apa.
agar kita bisa mengingat-ingat tentang apa itu namanya, tentang pembelajaran pendidikan agama Islam yang kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, anak-anak, itu yang bisa Pak Guru sampaikan. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan menjadi berkah dan manfaat buat saya dan buat anak-anak semuanya. Apabila ada salah dalam saya menyampaikan materi pada hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri sebelum istirahat kita baca doa sebelum makan terlebih dahulu nggih. Setelah itu kita istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Akhir kalam dari kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.